Dion Putra dan Maya Linda adalah sepasang kekasih yang baru menikah. Maya, seorang anak tunggal yang hidup di kota Jakarta, akhirnya diboyong ke rumah Dion di kota Surabaya yang berada di pinggiran kota. Sayang, aku nggak mau ditinggal sendiri. Jangan gitu dong sayang, Mas kan harus kerja. Aku mau ikut, Mas please. Aku nggak mau sendiri, aku nggak betah. Kalau bisa pasti Mas udah ajak sayang. Tapi beneran gak bisa. Masa baru nikah seminggu, aku ditinggal Mas? Kan cuma 4 bulan sayang. Nanti setelah 2 bulan Mas balik lagi, libur. Tetap aja lama Mas. Mana aku nggak akrab sama ibu dan adik kamu. Mereka jutek banget ke aku. Justru biar kamu makin akrab sayang. Tapi tetap aja Mas, aku nggak mau. Kalau Mas gak kerja kita makan pakai apa sayang? Nanti kita beli rumah pakai apa? Emang nggak ada mesnya gitu? Atau kita kos aja? Gak ada mesnya sayang. Kalau kos jatuhnya mahal, mending uangnya ditabung. Iya deh. Jangan cemberut gitu dong sayang. Nanti Mas beliin hadiah, oke? Iya, terserah kamu Mas. Intinya, kamu hati-hati di sana ya nak. Ibu selalu doakan yang terbaik buat kamu. Iya Bu, doakan anakmu ini yang terbaik ya. Selalu ibu doakan kamu, supaya kamu selalu sukses. Apalagi sekarang kamu punya istri yang gak bisa kerja. Aduh Bu, jangan ngomong gitu dong. Aku yang minta Linda buat gak kerja Bu. Iya, pokoknya kamu harus rajin ya. Ibu doakan yang terbaik selalu. Makasih ya Bu. Abang, aku boleh minta iPhone nggak? Aduh Nada, besok kalau abang rezekinya lancar ya. Abang gak bisa janji. Soalnya sekarang tanggung jawab abang kan banyak. Kamu usahain manjain adik kamu juga tuh Dion. Ya Bu, satu-satu dulu ya. Untuk saat ini aku gak bisa janji. iPhone kan lumayan mahal. Iya bang, abang Nada bakal tungguin. Ya udah, abang berangkat dulu ya. Nada, Ibu. Dan untuk istriku tersayang, Assalamualaikum. Maya, sementara suami kamu pergi, kamu jangan malas dan manja, Maya. Iya Bu, enggak kok. Karena kamu kan gak kerja. Masa dia main HP terus di kamar sedangkan kerjaan numpuk? Iya Bu. Maya, gorengin nugget dong. Lapar nih. Aku mau cuci baju. Gorengin dulu tuh buat Nada. Biar besok kamu punya anak terbiasa siapin makanan. Iya Bu, kalau gitu aku gorengin dulu. Baru aja Mas Dion pergi, aku udah diperlakukan kayak gini. Ya Allah, padahal aku gak main HP. Aku selalu bantu dia. Gini amat punya mertua. Apa salah aku ya sampai punya mertua sama ipar kayak gini? Gimana ya besok-besok? Apa aku masih sanggup? Mas Dion juga tega banget ninggalin aku kayak gini. Rasanya mau pulang aja. Maya, sekalian cuciin bajuku sama baju Nada di keranjang itu. Maya, kamu denger aku? Iya Bu. Dasar, mentang-mentang gak ada Mas Dion aku diperlakukan kayak gini. Kemarin juga disuruh-suruh melulu. Gak apa-apa sekali 2 kali. Ini mah udah kayak pembantu aja. Mbak Maya, kok ayamnya gosong sih? Gimana sih Mbak Maya ini, aduh. Maya, kok bisa gosong? Punya menantu, kok gak bisa masak, ampun. Maya, ya ampun. Jemuran belum diangkat, udah sore begini. Maya, angkat nih jemurannya keburu malam. Dasar menantu Oon, itu aja gak tau mau ngapain. Mbak Maya, kok lantai kamar mandinya licin begini sih? Belum disikat, apa gimana sih Mbak? Jangan cuma kamar mandi punya Mbak aja disikat. Punya ibu sama Nada juga harusnya kamu yang sikat Mbak. Mbak lagi sibuk masak, Nada. Kamu udah gede bisa sendiri. Itu kan kamar mandinya Nada yang pakai. Mbak Maya berani-beraninya ngomong gitu. Nanti aku laporin ibu ya Mbak. Awas aja kamu. Maya, kamu pagi-pagi bikin kesel. Masak sayur kok pecut gini sih? Iya Bu, kenapa ya?
Ini kenapa bisa kecut gini kamu masaknya, ha? Bisa nggak sih kamu masak yang bener? Dari dulu bikin masalah terus kamu ini, aduh. Ya Bu, maaf. Maaf, Maep. Bosen dengernya. Nah, kamu makan aja sendiri. Sayur buatan kamu itu sampai habis. Kamu nggak boleh makan yang lain. Biar aku sama Nada aja yang makan ikan. Biar tahu rasa. Kalau masakan kamu itu nggak enak. Rasanya kayak racun. Halo Mas Dion. Mas, aku nggak kuat di sini, Mas. Kamu kenapa sayangku? Mas, aku dijadiin pembantu sama ibu dan adik kamu, Mas. Tiap hari aku disuruh-suruh nggak berhenti-berhenti. Hah? Yang benar kamu sayang. Perasaan kemarin pas ada Mas nggak kok. Iya, itu karena ada kamu, Mas. Kalau gak ada kamu aku dimarahin terus, disuruh-suruh terus, Mas. Sabar ya sayang. Maafin keluarga Mas. Emas janji setelah ini bakal ajak kamu. Gak apa-apa, kita ngekos ya. Iya, Mas. Cepet pulang ya. Aku kangen. Maya, keluar kamu. Malah ngedepain HP. Kamu belum masak buat makan malam. Maya, keluar. Nah, ada apa? Heh mbak, bukannya mbak udah dikirim uang sama abang? Mana bagian Nada? Maksudnya bagian apa ya, Nada? Ya sebagian uangnya lah buat Nada, buat beli iPhone. Abang kamu nggak bilang gitu ke Mbak. Uangnya buat di Mbak simpan, Nada. Rakus ya Mbak Maya ini. Abang udah kirim 5 juta kan? Mana sini 3 juta buat Nada? Mana bisa gitu, Nada? Kurang ngajar kamu mbak. Aku bakal laporin ke abang soal perbuatan kamu. Mbak gak bisa, Nada. Hei Maya, mana semua uang yang anakku kirim? Sini uangnya. Aku ibunya aja yang simpan, jangan kamu. Tapi semua uangnya ada di tabungan, Bu. Kamu ambil sana kasih ke aku. Itu uang anak aku kok kamu yang pegang. Kamu siapa di sini? Sana cepat ambil di ATM uangnya. Tapi Bu, itu kan nafkah Mas Dion buat aku. Nafkah apaan? Orang kamu aja numpang makan sama tinggal di rumahku. Ya akulah yang pegang nafkah suamimu. Sana cepat ambil. Nanti kamu lanjutin nyetrikannya. Iya, Bu. Dasar gak tahu diri. Udah numpang hidup, uang pun mau diembat. Halo sayang, ada apa lagi Mas? Mas lagi kerja nih. Mas, aku lagi di kota buat ke ATM. Masa ibu kamu suruh aku ambil semua uangnya, terus kasih ke dia, Mas? Hah? Yang bener kamu sayang? Bukannya ibu udah aku kasih 3 juta? Ya itu buat Nada juga. Hah? Aku bahkan gak tahu kamu udah kasih dia, Mas. Terus kenapa mereka masih mintain uang aku? Itu kan nafkah aku. Itu pun aku tabung buat kita beli rumah. Astaga. Emangnya ibu bilang apa ke kamu? Dia bilang aku cuma numpang makan dan tinggal di rumah itu. Jadinya yang harus pegang nafkah dia semua, Mas. Please, Mas, bilangin ibu kamu. Aduh sayang, gimana ya? Kamu coba sabar ya. Nanti aku ngomong ke ibu. Untuk saat ini kamu beneran ambil aja dulu uangnya ya. Sampai kapan aku kayak gini, Mas? Aku udah dijadiin babu gratisan rasanya. Bukan jadi menantu. Sabar ya sayang, oke? Iya, aku bakalan sabar. Hah, serius Mei? Bisa-bisanya kamu diam. Gue kalau jadi lo gak bakal diam aja sih Mei. Oh jangan polos-polos banget makanya. Iya, tahu ah. Kemarin mertua gue aja mau pinjem tabungan suami gue buat renov rumah. Ya gue tolak lah. Gue bilang anak gue baru masuk sekolah, gak bisa. Iya, lo harus bela diri Maya. Jangan diam-diam baik. Lo jangan mau lah kasih 5 juta. Kasih 4 juta aja. Bilang tuh sejutanya buat bayar utang suami kamu. Ih Maya, aku greget banget sama kamu. Kamu terlalu baik Maya. Kamu tuh diinjek-injek jadinya. Kalau gue sih udah gue ladenin tuh berantem sama mertua gue. Emang ya dasarnya mertua gak ada yang benar. Nah ini aja kan
lo bisa kumpul sama kita-kita. Karena kebetulan lo dikasih keluar kan? Iya tahu tuh. Abis ini apa lo nggak dimarahin, Mak? Lo sering-sering cerita deh sama kita di grup. Lo belajar juga dong mempertahankan harga diri lo. Gak usah manut-manut banget lah, Mei. Suruh tuh suami lo cepet-cepet bikin rumah. Atau nggak ngekos dulu deh. Iya bener tuh. Kalau emang laki lo sayang sama lo, pasti bakal dituruti. Kalau enggak ya emang sama-sama dakjal. Pokoknya lo pinter-pinter deh ngadepin mertua laknat kayak gitu, Mei. Aduh gawat, udah lat banget aku pulang nih. Moga aja aku gak dimarahin ya Tuhan. Males banget balik ke rumah itu. Rasanya kayak mau balik ke neraka. Lagian ngapain juga aku takut dimarahin. Toh tiap hari aku emang dimarahin juga kan. Apa aku beneran ambil aja ya 1 juta? Tapi alasannya apa ya? Udahlah, nanti aku pikirin. Pulang dulu, mana jalanan udah sepi banget lagi. Ih, serem. Bu, bukain pintu Bu, Maya pulang. Bu, bukain pintunya Bu. Nada, bukain pintunya Nada. Dasar menantu kurang ajar. Udah tahu punya suami malah pulang sekarang. Habis kemana kamu, ha? Sakit, Bu. Kenapa aku ditampar? Aku kan habis ambil uang, sekalian beli keperluan aku. Beli keperluan sampai malam gini. Kamu gak tahu waktu ya? Sampai gak ada yang nyiapin makan malam. Kamu di sini jangan neko-neko. Kamu pembantu di sini. Maaf, Bu. Maaf. Mana sini 5 juta? Cuma ada 2 juta, Bu. Hah? 2 juta? 3 jutanya kamu kemanain? 3 jutanya buat bayar hutang Mas Dion. Jangan ngaco kamu. Mana ada anak saya berhutang? Mau nipu kamu, ha? Mau saya tambah lagi? Enggak, Bu. Beneran. Mas Dion punya hutang karena ketipu investasi bodong. Apa-apaan kamu? Branding orang kayak gitu. Mana sini 5 juta saya nggak mau tahu. Kalau Ibu nggak percaya, telepon Mas Dion sekarang, Bu. Saya akan telepon Dion besok. Kalau kamu bohong, saya usir kamu dari sini. Dasar perempuan murahan. Iya, Bu. Halo sayang, tumben belum tidur? Mas, ibu kamu nampar aku, Mas. Hah? Seriusan sayang? Kamu nggak bercanda kan? Ngapain aku bercanda sih, Mas? Dia bilang aku perempuan murahan. Maafin ibu aku ya sayang. Emangnya kamu habis ngapain kok bisa ditampar sayang? Gara-gara aku kasih dia 2 juta. Sayang, aku boleh minta tolong nggak? Boleh, saya minta tolong apa? Kalau besok ibu kamu nelpon atau Nada nanyain kemana 3 jutanya, iyain aja buat bayar hutang investasi bodong. Soalnya aku bohong biar bisa nabung. Hah? Kok kamu bohong kayak gitu sih sayang? Mau nggak mau sayang, kalau kamu keberatan, rasanya aku nggak sanggup bertahan lagi hidup kayak gini di sini. Hah? Jangan ngomong gitu dong sayang. Oke deh, demi kamu aku bakal iyain sayangku. Makasih ya Mas, cuma kamu yang bisa belain aku di sini. Iya dong sayangku, cintaku. Maafin keluarga Mas ya sayang. Ayo sekarang bobo yang nyenyak ya. Love you haniku sayang. Love you more baby. Setuju. Jual apaan? Baru tahu aku di sini ada jual daging kayak gitu. Mirip di pasar Tomohon aja. Serius, itu ada daging tikusnya. Ih, geli banget liatnya. Tapi dari tadi kok yang beli rame ya? Entahlah. Ih, astagfirullah, ngapain aku di sini? Aku kan mau beli daging sapi. Nanti si Mak Lampir marah lagi kalau aku lama-lama. Aku cepet-cepet deh beli sayur sama pulal. Sebuat mama mertua sama ipar tercinta udah mateng. Emang enak makan daging tikus. Ya enak lah ya. Kan masakan aku selalu enak.
Untung aja aku gak muntahin tuh sup. Kali ini mama tersayang sama ipar tercinta makan bangkai tokek. Iya, biar sehat. Wah, Bu Lestari, aku seneng banget loh ibu kesini main. Iya Jang, kebetulan aku mau antar anakku ke budenya Budi Lastri, sekalian mampir kesini. Iya Jang, ini kita mau makan. Pasti Jang Lestari belum makan ya? Makan bareng aja sini Jang. Iya kok, enak banget rupanya laukmu Jang. Kamu yang masak. Iya dong Jang, semuanya aku apa-apa aku. Mau andalin siapa lagi ya Jang? Loh, bukannya anakmu Dian udah kawin tak Jang? Mana menantumu? Lah itu masalahnya Jang. Aku punya menantu bego, gak bisa apa-apa. Cuma diem di kamar main HP. Baru gerak kalau udah disuruh. Jang serius? Kok kamu diem aja? Boleh marahin dong. Biar jera menantu kayak gitu. Masa udah numpang maunya enak-enak aja? Ya gitulah Jang. Sial banget nasibku punya menantu bego. Cuma jadi beban Jang. Suruh anakmu cerai aja Jeng. Aku punya anak tetangga baru lulus S1. Udah dia cantik, pintar cari duit Jeng. Iya tak Jeng? Kamu ini Jeng. Nggak mungkin lah. Ya mungkin lah Jeng. Dia juga lagi nunggu jodohnya. Boleh lah, nanti tak pikir-pikir. Nanti aku kasih tahu dia anakku. Iya, buat apa juga melihara menantu males Jeng, rugi. Bener Jeng. Ya wes lah yuk makan dulu. Enak banget ya Jeng. Daging apa ya ini? Daging ayam Jeng. Oh alah, enak banget Jeng, asli. Ya Tuhan, serius aku diginiin. Apa salahku Tuhan? Sehingga aku begitu dibenci. Sehingga aku tidak diakui. Sampai-sampai aku ingin disingkirkan. Aku nggak boleh nangis sekarang. Kita lihat aja siapa di sini yang bego. Dasar nenek peyot munafik, bisa-bisanya bilang aku males-malesan, sampai bilang itu masakan dia. Di sini aku jadi babu, dibilang main HP terus. Itu juga tua bangka satu, mau dioplas berapa kali juga tetap kelihatan kayak nenek-nenek tuh orang. Kirain hatinya baik, ternyata sama-sama busuk. Dua-duanya iblis. Aku tidak jahat, aku hanya melawan. Mereka pantas mendapatkan sisi jahatku. Mbak Maya? Mbak Maya? Di mana kamu, Mbak? Iya, Nada. Ada apa pagi-pagi teriak? Mbak, kenapa ya bedak aku hilang? Kamu yang ngambil ya, Mbak? Astaga, Nada. Masuk kamar kamu aja, Mbak. Nggak pernah kok nuduh-nuduh gitu sih. Lah, terus kenapa bedak aku bisa hilang kalau bukan kamu yang ngambil? Ya nggak tahu, Nada. Mbak juga punya bedak sendiri. Lah, ngapain ngambil punya kamu? Tapi kenapa bisa hilang kalau bukan kamu malingnya? Ya nggak tahu, Nada. Kurang ajar kamu, Mbak. Biar aku periksa sendiri di kamar kamu. Periksa aja sana. Mbak mau nyuci dulu. Capeknya jemburin tua bangka sama anak monyet itu bajunya. Sampai kapan aku kayak gini, Tuhan? Pokoknya aku gak boleh kalah. Aku harus sabar sampai bisa keluar dari rumah ini. Moga aja Mas Dion beneran tepati janjinya buat ngejak aku ngontrak. Dasar anak kambing, berani-beraninya anak monyet itu berantakin sebuah kamarku kayak gini. Mati kamu, awas aja, pokoknya mati kamu di tanganku. Ya Allah, parfum aku juga ikut dipecahin. Ini kan mahal banget. Skincare banyak gini, wajah kamu juga tetap jelek. Boro-boro skincare mahal. Skincare murahan juga nggak pantas buat anak monyet. Kamu tuh pantasnya pakai pembersih kerak toilet kayak gini. Kamu salah pilih lawan, Nada. Serum udah, toner udah, micellar water udah. Tinggal nunggu wajahnya Nada rusak deh. Skincare dulu. Seru juga berantakin kamar Mbak Maya. Meskipun bedak aku ternyata ketinggalan di sekolah. Hihihi, mampus.
Ya lagian dia siapa sih tiba-tiba numpang hidup di rumah kami? Lagian kenapa juga Abang Dion mau nikah sama dia? Bukannya nikahin orang kaya, malah orang miskin. Sebel. Ternyata gak sia-sia aku beli skincare ini kemarin. Biar wajahku makin glowing. Tinggal setahun lagi aku udah masuk kuliah. Terus lusa kan Nadia ulang tahun. Pasti Rangga bakal terpesona lihat aku. Halo Mas, tumben nelpon, katanya sibuk. Iya sayang, aku kangen sama kamu. Itu foto yang kamu kirim beneran? Iya sayang, masa bohongan? Astaga, kok bisa ya Nada kayak gitu ke kamu sayang? Setauku dia anak baik-baik loh. Iya, kan baiknya ke kamu aja sayang. Kalau sama aku, baik ibu maupun adik kamu, jahat ke aku sayang. Sayangku yang sabar ya, bentar lagi aku bawa kamu. Kok bisa sih kamu beda sama ibu dan adik kamu? Aku curiga kamu bukan anak kandungnya. Ih sayang nih, enggak lah sayang. Entahlah sayang, kamu di situ gimana? Nyaman? Alhamdulillah sayang. Kalau kamu? Ya biasalah sayang, aku ngebabu di sini. Astaga sayang, kamu nggak boleh ngomong gitu. Orang bener kok. Maafin keluarga Mas sayang ya. Iya, udah dimaafin. Tapi TF dulu. Hehe. Besok gaji aku langsung transfer ya sayang. Oke, baby. Itu Nada kenapa teriak-teriak sayang? Hah? Nggak tahu sayang, aku cek dulu ya. Tolong, Ibu. Panas, Bu. Tolong, Bu. Ibu di mana? Panas, Ibu. Ibu, di mana sih? Sakit, Bu. Mbak Maya, Ibu kemana, Mbak? Kamu kenapa sih berisik? Mbak, mana Ibu, Mbak? Ya mana aku tahu. Ibu kamu belum pulang tuh. Panas, Mbak. Gatel. Temenin aku, Mbak, ke rumah sakit. Gak bisa. Aku lagi masuk angin. Panas, panas. Lebih kenceng Nada. Tangisanmu terdengar seperti nyanyian merdu di telingaku. Kamu masih anak kemarin sore aja, udah kurang ajar sama yang lebih tua. Kamu pantas dikasih hukuman kayak gitu. Di sekolah, aku yakin orang kayak kamu itu cuma jadi tukang bully. Sekarang, kamu yang akan dibully Nada. Maya, Maya, buka pintu Maya. Keluar kamu Maya. Maya, Maya. Ih, apa sih berisik mak lampir? Maya, kurang ajar kamu. Cepat buka pintunya Maya. Iya bu, bentar. Maya, oh Maya, lama banget kamu. Dasar, ganggu orang tidur aja. Iya bu. Anak bego. Bisa-bisanya kamu biarin Nada kesakitan di kamarnya. Maaf bu, Maya bingung harus gimana. Lah, terus kenapa kamu malah molor? Bukannya bantuin Nada ke rumah sakit? Maya belum bisa boncengin orang bu. Alasan kamu banyak bacot. Bukannya beliin obat atau minta tolong tetangga. Suka ya kamu lihat Nada kesakitan? Hah? Iya maaf bu. Terus kenapa kamu gak masak makan malam buat Nada? Mentang-mentang sedang ada di sini. Udah bu. Nada bilang dia belum makan. Berani-beraninya kamu ngobongin saya. Beneran Maya udah masak bu. Udah, kamu gak usah ngeles Maya. Sekarang siapin Nada air dingin buat kompres. Habis itu kamu lanjut masak. Iya bu. Dasar gak tahu diri. Hehehe, resain kamu Nada. Biar luka-luka kamu makin terasa, kita tambahin banyak-banyak alkohol ya Nada. Hehehe. Si anak monyet belum jera ternyata. Emang sifat yang suka fitnah itu nurun banget dari ibu monyet. Sampai-sampai nuduh aku belum bikin makan malam. Cih, padahal makanannya di perut kamu udah jadi tai. Coba aja ada bangkai. Udah aku masakin buat kamu. Malam ini campur tai kucing aja kali ya. Spesial buat si anak sapi.
Nada nggak mau perih, Bu. Sakit. Ini kan cuma air dingin biasa. Untung ada laup sisa tadi buat diangetin. Tinggal Bobo deh ditemenin suara tangisnya Nada yang menenangkan. Selamat menderita, Nada. Lagian kamu kenapa sih pakai gituan? Cari penyakit aja kamu ini. Kemarin gak gini, Bu. Gak tahu kenapa jadi gini. Udah expired mungkin. Belum, Bu. Nada udah cek. Panas, Bu. Sakit, Bu. Nada gatal. Makanya berhenti pakai gitu-gituan. Udah, buang semuanya. Gak mau dikompres, perih, Bu. Perih. Aduh, ibu nggak tahu mau ngapain lagi, Nada. Wajah tangan kamu melepuh semua. Besok kita ke rumah sakit. Panas. Gatel. Sakit, Bu. Susah juga saya muter-muter di komplek ini, Bun. Tak kira perumahan gedong. Bun, kok gitu sih? Positif aja. Mungkin Bunda Intan ini cuma sementara tinggal di sini. Betul kan, Bun? Iya betul, Bun. Rumah saya aslinya di Bogor, ada lantai 2. Cuman lagi renov, makanya sementara saya tinggal di sini. Walah, jauh banget ya, Bun, di Bogor. Kapan-kapan bolehlah kita main di rumahnya di Bogor, Bun. Boleh-boleh aja, Bun, kalau udah selesai renov mah. Monggo, Bun, dimakan kuenya. Wah, iya. Kuenya kelihatan enak banget ya, Bun. Siapa yang masak? Oh, itu pembantu saya, Bun, yang masak. Walah, ada tuh pembantu pintar bikin kue cantik-cantik kayak gini. Mbak saya aja nggak bisa, Bun. Bu Mega kenapa diam aja dari tadi, Bu? Sibuk mikirin negara kali, Bun. Maklum, pejabat mah gitu. Ya, memang jadi pejabat itu berat. Tapi kan banyak dapatnya juga. Betul kan, Bu? Lihat aja tasnya cantik sekali. Pasti mahal. Ih, Bunda ini bisa aja ya. Masih banyak program kenegaraan yang perlu diurus. Yang penting anggarannya tepat sasaran aja, Bun. Kalau Bunda Intan, kita belum tahu nih usahanya apa. Bun, saya cuma punya toko perhiasan aja, Bun. Oh iya, Bun. Di mana? Toko apa? Saya juga pengen tahu. Kali-kali kita kena safal beli, Bun. Di Bogor. Toko Kencana namanya, Bun. Nantilah tak cari kalau main ke Bogor. Tasnya juga bagus. Beli di plaza sebelah mana, Bun? Oh, ini hadiah dari anak saya, Bun. Permisi, ini minumannya. Dan ini spesial untuk Nyonya. Monggo bunda-bunda diminum dulu minumannya. Wah, itu siapa, Bun? Itu pembantu saya, Bunda. Kok mudah sekali? Tak kirain anaknya tadi. Soalnya cantik-cantik gitu jadi pembantu. Ya, percuma cantik pun kalau gak sekolah. Kalau anak saya masih SMA. Oh, alah. Monggo, Bun, diminum. Bau apa ini? Kayak bau kentut. Ini nih si Bu Intan yang kentut tadi saya dengar. Gak, Bu, bukan. Itu tadi. Gak apa-apa, Bunda Intan ke toilet dulu, Gih. Bukan, Bud. Maaf, itu tadi cuma Tuh kan, kentut dia lagi. Ih, Bu Intan sakit perut, Bu. Ke toilet aja. Busuk banget baunya. Kalau gitu, saya ke toilet dulu, benda-benda. Astaga. Itu apaan, Bun? Astaga. Kayaknya Bu Intan udah gak tahan. Mau muntah saya. Bau banget. Itu mah tai kali. Ya ampun. Ayo keluar, Bun. Aduh, kok bisa gini sih? Pertunjukan yang menyenangkan. Kini aku bisa pergi dengan hati yang senang. Kita lihat sejauh mana si lampir sama anaknya bisa mengurus diri sendiri. Suara apa itu, Bun? Iya, Bun. Apa itu ya? Bu Intan kenapa-napa? Ayo cek, Bun. Jatuh, Bu Intan. Bukan mana sih pembantunya? Mbak, tolong, kamu di mana, Mbak? Kita dobrak aja, Bun.
Ayo. 1, 2, 3. Ya Astaga, cepet Bun, bantuin. Ya Tuhan, Ambulan, gimana ini ambulan. Bun? Telepon ambulan, Mana sih Bun. si mbaknya ini? Minta tolong tetangga Bentar, aja Bun, biar saya cepet. panggil tetangga dulu, Bun. Ayo Bun, kita angkat Kita Bun. tungguin tetangga bentar lagi Gimana ya, ini Bun. Bun? Moga Aduh, aja kok Bu bisa Intan kayak gak gini ya? kenapa-kenapa. Bu, ibu kenapa, Bu? Bu, bangun, Bu. Bu, ibu kenapa bisa kayak gini, Bu? Kok bisa, Bu? Ibu bangun, Bu. Nada di sini, Bu. Ibu. Mbak Maya, kok bisa ibu jatuh di kamar mandi? Ya mana Mbak tahu. Ini semua gara-gara kamu, Mbak. Gak pernah sikatin lantai kamar mandi. Makanya ibu bisa jatuh. Mbak udah sikatin tiap hari itu, sampai keset. Ya emang takdir ibu kamu aja yang jatuh. Kurang ajar ya kamu, Mbak. Aku laporin kamu sama Mas Dion. Laporin untuk apa? Ya pokoknya laporin, karena kamu gak becus ngurus rumah. Mending kamu gak usah numpang lagi kalau kamu gak becus, Mbak. Nada. Kalau bukan karena Mbak, Mas Dion kakakmu itu gak bakal kerja di tempat bagus kayak sekarang. Jadi mulai saat ini, sopan sedikit ya kalau ngomong. Wah, ngelunjak ya kamu, Mbak. Mentang-mentang ibu sakit. Kamu pasti seneng kan kalau ibu sakit? Menurut kamu? Mbak Maya, Mbak, mana kamu, Mbak? Pagi-pagi kok gak ada sarapan? Nada baru pulang. Ibu udah siuman ya? Loh, Mbak, kamu mau kemana? Bukannya siapin sarapan buat ibu? Kenapa kamu gak siapin sendiri? Mbak mau pergi, Nada? Pergi kemana kamu, Mbak? Pergi dari rumah ini. Kenapa? Dih, Mbak gak usah sok-sokan deh. Padahal syukur aja kamu kita tampung di sini. Nada, denger ya. Aku ini ipar kamu, istri akakmu. Tapi selama ini aku kayak pembantu di sini. Apa yang perlu disyukurin? Karena kamu miskin. Kamu nikah sama Mas Dion yang punya kerjaan bagus. Itu yang perlu kamu syukurin, Mbak. Miskin? Nada dengerin ya. Kamu itu masih anak kemarin sore yang rajin belajar, biar kamu bisa mikir. Tanpa aku, kakakmu itu gak akan kerja di tempat bagus. Aku punya andil besar buat kerjaan kakakmu. Karena ya aku pinter. Salahnya aku pilih kakakmu, yang aku gak tahu kalau dia punya ibu dan adik dajal kayak kalian. Coba aja sana suruh kakakmu ceraiin aku. Bisa-bisa kalian kayak gelandangan. Kakakmu gak pinter-pinter amat buat punya kerjaan itu. Dia masuk karena orang dalam. Orang dalamnya aku. Paham kamu, Nada? Nah, sekarang kamu bisa gak ngurus ibu kamu itu? Bikinin makan, nyapu, ngepel, cuci baju, mandiin, cebokin. Semua kerjaan itu aku serahin ke kamu. Mbak mau pergi. Harusnya kalian senang. Kan selama ini itu yang kalian pengenin. Kurang ajar kamu, Mbak. Bu, marahin dia, Bu. Dia udah menghina kita. Mbak gak ngehina kamu, Nada. Mbak cuma berbicara fakta. Lah kamu tiap hari hina Mbak biasa aja tuh. Maya, berani sekali kamu. Kamu udah jadi pembantu, diam kamu di sini. Bu mertua. Udah kena azab juga masih aja kelakuannya zolim sama menantu sendiri. Maksud kamu apa, Maya, bicara kayak gitu? Ibu sama anak sama-sama bodoh apa gimana? Gini aja nggak ngerti. Selama ini saya kurang baik apa sih sama kalian? Coba kalian ngaca deh. Pantes teman-teman kalian pada kabur. Karena kalian yang gini sifatnya. Gak usah heran deh. Maya, minta maaf sekarang, atau apa, Bu? Ibu mau ngapain? Mau suruh Mas Dion ceraiin? Silahkan kalau dia berani. Musir? Ini aku udah pergi sendiri. Malah ditahan. Takut ya gak punya pembantu lagi? Gak mampu buat bayar pembantu ya? Kalian tuh yang sebenarnya miskin, tapi laga kalian udah kayak pemilik tambang, Bu. Aku selama ini gak bodoh, Bu.
Coba aku menghargai ibu sebagai mertua. Malah ibu yang gak tahu diri. Aku heran, kok bisa Mas Dion punya ibu dan adik kayak gini? Sekarang giliran aku berani ngelawan, aku dikira ngelunjak. Aku miskin gini, aku punya akal. Aku pintar. Sekarang Mas Dion cerain aku. Mudah buat aku dapetin hati bosnya yang jauh lebih kaya, Bu. Itu tai ibu di sofa yang bersihin juga aku. Nada mana mau bersihin tai ibunya sendiri? Nah, mungkin kulit Nada yang borok dan ibu yang lumpuh itu adalah karma dari Tuhan. Untung masih bisa disembuhin. Kalau mati, belum taubat kan repot. Bisa-bisa kena azab kubur kalian. Udahlah, sopir udah nungguin tuh di depan. Bye. Kurang ajar. Akhirnya aku bisa keluar dari neraka ini. Terus gimana sekarang, Bu? Mbak Maya udah pergi dari sini. Telepon abangmu sekarang. Wanita sialan itu berani-beraninya berbuat seperti ini sama kita. Kita kasih tahu abang kalau Mbak Maya pergi dari sini gitu, Bu. Iya, Tapi kan Mbak Maya sendiri pasti udah kasih tahu Bang Dion, Bu. kasih tahu abangmu kalau ibu jatuh dan lagi sakit. Biar semua uangnya dikirim ke kita, bukan ke wanita itu. Aduh, ini kenapa sih Mas Dion gak bisa ditelepon dari tadi? Mana lapar banget, gak ada yang masakin. Kenapa sih semuanya bikin kesel? Nada! Oh Nada, kamu di mana? Kok lama banget kamu? Iya Bu, bentar dulu. Sini kamu. Bentar, ini Bang Dion gak angkat Bu. Ya udah nanti, bikin air panas dulu. Ih, apaan sih, Bu? Bikin air panas buat apaan coba? Nada, lama banget kamu. Iya, ini Bu. Oh, sebel banget deh. Baru juga duduk dibilang lama. Ih, Ibu apaan sih manggil-manggil mulu Bu? Ini loh Mas Dion gak angkat telepon. Ya udah, biarin. Aku suruh kamu masak air. Buat apa sih? Buat rendam kaki Nada, biar kaki ibu cepet sembuh. Iya. Nada lapar Bu. Makan apa kita malam ini? Aduh, kamu ini Nada. Masak apa kek sana? Kok Nada sih? Nada gak bisa masak Bu. Goreng telur apa kek sana Nada? Kamu jangan bikin pusing deh. Tapi Bu. Udah sana cepet masak air. Ih, ini masak aku goreng telur aja sebagai lauk. Ih, gak banget deh. Mana airnya cepet banget lagi mendidihnya. Ini semua gara-gara ibu ngusir Mbak Maya. Jadinya gak ada lagi yang jadi pembantu. Bete banget pokoknya. Udahlah, aku siapin air dulu buat ibu. Nada, gila ya kamu. Airnya masih panas Nada. Aduh. Iya, maaf Bu. Kan Nada cuma nurutin perintah ibu buat minta air panas. Kamu bego apa gimana sih Nada? Ya air panasnya campur air dingin lah sedikit biar gak terlalu panas. Aduh, bener-bener kamu ini. Maaf Bu, Nada gak tahu. Tuh, lihat kaki ibu merah. Ini bukannya sembuh malah nambah sakit Nada. Gimana sih kamu? Sana, cepet kamu ambil air dingin. Iya Bu. Ibu kenapa sih kerjaannya nyuruh-nyuruh terus? Mana belum makan lagi. Ini juga lantai kamar mandinya licin. Siapa lagi yang bakal ngelakuin semua ini kalau enggak aku? Sebel. Aduh, ini nasi kemarin udah lembek, terus bauk, terus lauk cuma sebiji telur aja. Gak mood banget deh, gak jadi nafsu. Udahlah, tidur aja deh. Ntar aku chat Bang Dion aja buat minta duit. Kenapa sih kulit aku makin hari makin gatal gini? Bukannya sembuh malah menghitam. Padahal dulu kulit aku mulus, sekarang malah borok. Dasar skincare sialan. Moga aja perusahaan lo bangkrut bikin kulit gue kayak gini. Aku jelek banget ya Tuhan. Aku gak mau sekolah pokoknya. Aku gak mau sekolah sampai aku sembuh. Titik. Nada! Nada! Apalagi sih orang udah mau tidur dipanggilin lagi. Nada! Kamu ini lama banget kalau dipanggil. Ini kan udah larut Bu. Udah mau tidur. Ada apa lagi sih?
ambilin ibu air. Sama roti di kulkas, ibu juga lapar Nada. Lagian ibu sih usir Mbak Maya. Sekarang gak ada lagi yang jadi pembantu kita, Bu. Nada juga lapar, gak ada makanan, Bu. Kamu ini Nada, ngeluh mulu kerjaan kamu. Sana ambilin ibu. Iya, lagian Nada udah mau tidur dipanggilin terus, Bu. Anak kurang ajar. Ibu kan lagi sakit Nada. Lagian kenapa sih pakai jatuh segala? Anak macam apa kamu ini, disuruh ambil air aja malah ngedumel. Iya, ibu sih minta tolong gak tahu waktu. Tinggal ambilin, apa susahnya? Sana ambilin cepet, ambilin. Capek banget hari ini. Akhirnya bisa tidur juga. Kesel banget sama ibu. Kesel juga sama Bang Dion, chat belum dibalas. Ditelepon gak diangkat. So sibuk banget tuh orang. Tahu adik sama ibu sendiri lagi susah, malah ngontrakin rumah buat istri miskinnya. Dah lah, cepet-cepet tidur sebelum ibu manggil-manggil mulu. Nada, Nada bangun Nada. Ibu kebelet pipis. Bantuin ibu. Nada. Aduh, apa sih? Pagi-pagi ribut. Langit juga mesti gelap. Ganggu aja. Nada, cepat kamu, ibu udah gak tahan. Lama banget sih kamu. Gak sabaran banget sih. Kamu ke pasar dulu Nada, beli bahan makanan. Nada beli apa aja, Bu? Kan tadi Nada disuruh nyapu. Ya beli apa kek? Ikan, cumi, sama sayur. Terus siapa yang bakal masak? Ntar kamu yang masak, ntar ibu ajarin. Kenapa kita nggak beli lauk yang udah matang aja, Bu? Nada kan nggak bisa masak. Ya udah, sana kamu beli sendiri aja Nada. Tapi beli juga pesanan ibu. Kamu ini udah gede, belajar masak aja males. Nada dari kemarin salah mulu. Ya karena kamu emang salah Nada. Kalau nggak ngeluh ya ngebantah. Udah, sana kamu ke pasar. Pagi-pagi ibu udah banyak nuntut. Baik-baikin aja deh. Males denger dia ngedumel mulu. Bang Dion udah bales chat. Dah lah, aku langsung telepon aja deh, mumpung belum ke pasar. Halo Bang Dion, kemana aja sih? Kok baru angkat telepon? Chat lama dibales. Nada, ya ampun. Kenapa marah-marah, Nada? Ya Bang gak lihat itu ibu lagi sakit parah. Aku fotoin. Ibu lumpuh gak bisa jalan Bang. Iya, Bang lihat. Kok bisa ibu kayak gitu? Ibu jatuh di kamar mandi. Sekarang Nada yang capek ngerawat ibu. Ya siapa lagi, Nada? Aku sama kamu kan anaknya ibu. Siapa lagi tuh yang ngerawat selain kita? Ya itu sih Mbak Maya. Dia malah kabur. Lagian kenapa sih Bang Dion kontrak rumah buat dia? Kita juga butuh duit. Tapi abang cuma kirimin buat Mak Maya. Dia bahkan gak peduli kalau ibu sakit. Nada, kok kamu gitu ngomongnya? Kan kemarin abang kirim 10 juta loh ke ibu. Yang abang kirim buat istri abang, ya emang jatahnya dia. Lagian, kata Mbak Maya kamu sama ibu perlakukan dia gak baik. Bener gak? Hah? Enggak, oh Bang. Dianya aja emang dasar malas kerja. Ya udah kan dari dulu kamu sama ibu juga nganggap Mbak Maya pembantu dan gak suka sama dia. Harusnya Nada seneng dong dia pergi. Ih, kok Bang Dion gitu sih? Emang abang gak kasihan lihat ibu lagi sakit? Gak ada yang kerjain kerjaan rumah. Abang juga harusnya kirim semua uangnya ke kami aja. Nada, abang tahu kalau kaki ibu terkilir. Nanti juga sembuh kok. Kamu ini ya. Emang Mbak Maya pembantu kamu suruh-suruh? Dia itu istri abang loh. Yang udah bantu abang cari kerjaan sekarang. Tapi Bang... Udah, ya. Mulai sekarang kamu belajar mandiri. Rawat ibu dan kerjakan pekerjaan rumah. Kamu kan udah gede. Soal uang, tenang aja. Abang bakal tetap kirim kok. Asal jangan boros. Yaudah, abang tutup teleponnya ya. Ini masih kerja soalnya. Bener-bener kesal. Kok sekarang Abang Dion belain si wanita miskin itu sih? Jadinya mulai sekarang aku yang bakal disuruh-suruh sama ibu. Ibu juga kasar banget sih sama anak sendiri. Mungkin si Mbak Maya emang capek banget sih sama sikap kami. Gini kali ya yang dia rasain. Alah, tapi kan dia cuma wanita miskin yang numpang hidup. Dia mah pantas dijadiin pembantu. Udahlah, sekarang gak ada yang bisa diandelin. Baik ibu maupun Bang Dion. Bikin kesal semua. Nada, kamu kok malah diem ya? Langsung dimasak sana. Baru aja duduk bentar, Bu. Nada capek habis belanja panas-panasan. Kalau kayak gini kapan makannya Nada? Nada udah makan di luar. Loh, terus kamu gak pikirin ibu begitu? Kamu kan tahu ibu gak suka makan di luar. Ya ibu masak sendiri lah sana. Lagian baru juga duduk udah disuruh-suruh mulu.
Anak kurang ajar kamu. Kamu harus cepat masak. Itu cucian juga belum dikerjain, Nada. Aku ibumu belum sarapan. Lagi sakit, Bo, ya nurut kamu. Ya ampun Bu, bentar Nada loh baru duduk. Nada kepanasan. Itu Nada beliin bubur sama sate, nggak mau. Lagian Nada nggak bisa masak. Nyuci baju kan ada mesin, bisa lah dikerjain nanti. Jadi orang tua nggak sabaran banget sih. Kurang ajar banget kamu yang ngomong gitu. Maya aja nggak pernah berani ngebantah kayak kamu. Kamu nggak lihat kaki ibu sakit, Nada. Kamu ini anak durhaka. Lebih berguna juga Maya dibanding kamu. Tahu gini, harusnya kamu aja yang aku usir. Oh, jadi ibu bandingin Nada sama Mbak Maya. Ibu tuh yang gak pantas jadi seorang ibu. Udah kasar, bisanya cuma nyuruh-nyuruh. Punya menantu baik malah dihina. Pantas Mbak Maya gak betah. Ibu emang pantas dapat karma. Harusnya itu ibu stroke biar gak bisa ngomong sekalian. Anak babi. Iya karena ibunya babi. Kenapa sih ibu kasar dan egois banget? Dia cuma mikirin diri sendiri aja. Kalau aku udah gede, aku juga ogah tinggal di sini. Padahal tinggal sabar. Aku juga mau bantu masak. Bodoh deh mau kelaparan atau apa. Siapa suruh kasar sama anak sendiri? Punya anakku gak ada bakti-baktinya banget. Aku sumpahin kamu rasain apa yang aku rasain besok kalau jadi ibu. Nada, kamu bakal punya anak persis durhakanya sama kayak kamu, Nada. Udah susah payah digedein malah jadi anak kurang ajar. Besok kalau aku mati baru kamu tahu rasa, Nada.